Bu Risma, salah satu kebijakan Anda yang kini menjadi begitu kontroversi karena banyak yang protes, dan yang protes bukan hanya mereka yang terkena dampak langsung, tapi juga orang-orang yang melihat menutup lokalisasi itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru, Ibu. Ya, awalnya saya juga berpikir gitu. Jadi awalnya saya juga berpikir gitu. Jadi itu adalah perjalanan panjang saya. Kemudian saya menetapkan itu. Pada awal-awal saya menjabat wali kota, saya didatangi oleh 20 kiai. Nah, kemudian saya sampaikan saat itu, Kiai, saya kan belum bisa memberikan makan mereka semuanya. Kemudian, gimana Bu Wali? Oh ya, saya bilang, bagaimana mungkin mereka kan harus memberikan makan kepada keluarganya. Kemudian, terus di situ kemudian media sempat, saya masih punya itu dokumennya. Gubernur setuju menutup lokalisasi, wali kota menolak. Saya masih punya itu dokumen itu. Nah, kemudian dari situ sekali lagi saya memang mungkin itu yang saya yang saya ikuti, karena saya mengikuti hati saya. Itu saya ditunjukkan oleh Tuhan. Pertama awalnya kasus trafficking anak-anak. 1 kali kasus, saya telusuri. Kalau saya begitu, saya tidak mungkin anak itu terjadi sesuatu kalau dia tidak punya background. Apa latar belakang dia? Latar belakang dia bisa dari sekolah, bisa dari pergaulan, bisa dari keluarga. Itu saya telusuri betul. Nah, kemudian saya cek di keluarganya, kenapa awalnya. Saya ketemu dia dulu sih, gitu. Kenapa begini, ya begini. Kemudian saya telusuri keluarganya, kemudian saya telusuri sekolahnya, kemudian saya telusuri lingkungannya. Nah, kemudian dari situ saya ketemu lagi seperti itu kasus. Nah, ternyata hampir 90% itu anak-anak ini punya hubungannya dengan kawasan ini. Entah dia anak dari situ, orang tua di situ, entah dia pernah tinggal di situ, kemudian entah sekarang juga dia masih tinggal di situ, kayak gitu. Nah, dari situ kemudian saya turun ke sekolah juga. Saya ngajar Mbak di sekolah-sekolah itu. Jadi saya punya catatan, anak ini punya masalah di situ, sekolahnya di situ, saya turun di sekolah itu. Supaya itu tidak berpengaruh ke anak teman-temannya yang lain. Apa yang Anda temukan di sekolah itu, Bu? Nah, dari situ saya bisa melihat awalnya, yang paling berat itu yang dekat kawasan lokalisasi yang paling terkenal di Surabaya. Doli. Ya. 1 jam biasanya anak-anak itu setelah saya ajak ngomong, itu kemudian nangis mereka, ngeluh gitu, sampai mereka mau curhat ke saya tuh antri. Kadang sampai 10 orang gitu. Mau curhat ke saya, cerita tentang bagaimana keluarganya, cerita masalahnya, tentang apapun pergaulannya, dia cerita ke saya. Saya bawa psikolog kalau ke sekolah itu minimal 5 orang. Nah, kemudian saya tampung, saya peluk begitu. Nah, nanti setelah itu saya kumpulkan, saya selalu minta ruangan sekolah itu, saya kumpulkan, terus di situ ditangani psikolog. Nah, ada satu tempat itu yang di kawasan itu tadi, saya 1 jam itu sama sekali orang kayak kosong begitu, anak-anak itu. 1 jam mereka tidak tersentuh omongan saya. 2 jam saya berfrustasi. 2 jam, ya Tuhan, apa ini yang terjadi? Begitu saya ngomong, pingsan tiba-tiba 1 anak, plak, pingsan lagi, 2 plak, pingsan. Ada 20 anak. Terpaksa saya panggil dokter lah, karena pingsan saya juga takut kan. Saya masuk ruangan, aduh ceritanya. Rasanya saya waktu itu sudah mau nyerah, sudah. Cerita itu. Sudah selesai. Apa Bu ceritanya? Sampai Risma hari ini yang begitu keras bisa sampai mau nyerah tuh mendengarkan apa? Saya tidak tega Mbak ngomong. Maaf, Mbak. Kaitannya dengan prostitusi yang mereka dipaksa
atau kaitannya dengan keluarga? Ya, dua-duanya. Ibu tidak pernah mendengar Mereka cerita? masih SMP, SMA. Seperti itu. Itu yang membuat ibu kemudian mengubah sikap dari semula? Enggak juga. Setelah itu saya ketemu, saya kumpulkan mucikari PSK di rumah saya di bulan puasa. Saya biasanya kalau puasa saya buka puasa di tempat warga gitu. Tapi kali itu saya undang mereka. Dan pada waktu pertama kali saya ketemu mereka, ada satu orang yang sudah tua. Saya juga kaget kok dia masih jadi PSK gitu kan. Dia ngomong, sebetulnya saya ini pengen berubah, katanya begitu. Tapi pemerintah bohong, katanya gitu. Katanya saya mau diberi ini, tapi ternyata enggak, bohong semua. Baik Bu, besok saya akan datang ke tempat Ibu. Besoknya saya ke sana, pagi-pagi sekali jam 7 saya datang ke sana. Dia ditinggal di rel, tepi rel. Rumahnya kurang lebih 2x2. Dari bangunan sesek begitu. Terus saya tanya, Ibu kenapa? Ini saya punya usaha, ini saya utang di rentenir. Berapa utangnya Ibu? Saya akan bayar segini. Terus habis itu dia cerita lagi, Bu, saya pengen ini. Oke, butuh berapa saya akan bantu, saya bilang gitu. Terus sudah selesai, saya ajak dia masuk ke dalam. Sudah Bu, sudah selesai. Saya pengen ngomong dengan Ibu sendiri. Saya ajak dia di dalam, saya masuk di kamarnya, ruangannya itu hanya separuh untuk jualan. Jadi 2x2 itu separuhnya untuk tidurnya dia. Saya tanya, Bu, mohon maaf ya kalau Ibu tersinggung. Saya juga pengen tahu. Saya mohon maaf sekali kalau Ibu tersinggung. Dan mohon maaf kalau saya salah. Nah, terus saya tanya di situ, Bu, Ibu sekian tahun, Ibu mulai umur berapa jadi PSK? Dia sampaikan 19 tahun. Ibu sekian tahun jadi PSK, kok kenapa Ibu tidak bisa nabung? Kenapa di saat Ibu sudah selesai, Ibu itu usianya kurang lebih 60 tahun. Masih jadi PSK Bu, usia 60 tahun? Ya. Kemudian ya dia sampaikan bahwa selama ini uang yang dia pakai habis untuk beli baju, habis untuk beli make up, kemudian ya seperti itu. Nah, sehingga saat dia tua dia tidak punya apa-apa. Nah, kemudian saya tanya lagi, Bu, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah. Ibu sudah sepuh begini, terus siapa pelanggannya? Itu yang membuat saya kemudian tergerak. Tapi mungkin itu Tuhan membukakan saya begitu. Siapa Bu pelanggannya PSK usia 60 tahun? Anak SD SMP. Anak SD? Karena dia punya uangnya 1.000-2.000 diterima sama dia. Pelanggan PSK anak SD Bu? Itu yang Ibu dapatkan? Apa yang kemudian Ibu lakukan Bu setelah mendengar pengakuan itu? Ya, saya kumpulkan kepala dinas. Saya pamit ke keluarga saya. Kalau saya mati, nangan ini tolong diikhlaskan. Tidak boleh ada keluarga saya yang nuntut.